Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Selamat datang saya ucapkan kepada semua saudara seiman yang sudah hadir di dalam pertemuan jemaat Bible Independent Church Sydney atau BIC Sydney. Hari ini hari Minggu tanggal 28 Maret tahun 2021. Baik yang sudah hadir melalui Zoom service maupun mereka yang sudah mengikuti melalui Facebook Live. Saudara-saudara, pengajaran yang sehat akan menghasilkan praktek beriman yang sehat. Untuk itu kami percaya apabila Anda mencari pengajaran yang sehat itu, maka praktek berimanmu juga menjadi sehat. Kami senang dengan kehadiran Bapak-bapak dan Ibu-ibu, dan kami percaya ketika Bapak atau Ibu bergabung dengan pertemuan jemaat BIC Sydney, Anda akan membawa pulang kebenaran yang sound doctrine, yaitu sehingga Anda menjadi jemaat yang kuat, dewasa, dan sehat. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu Berhimpun Semua, dan kemudian kita teruskan dengan lagu Stricken, Smitten, and Afflicted. Silakan Pak Wani. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Doa dan jaga supaya jangan menggoda merugikan jiwamu di dunia. Tegaklah kemenangan dan dasarnya imanmu yang teguh. Kita akan melanjutkan pujian Stricken, Smitten, and Afflicted. Stricken, smitten, and afflicted, see him dying on the tree. Is the Christ by man rejected? Yes, my soul, tis he, tis he. Tis the long expected prophet, David's son, yet David's Lord. By his Son, God now has spoken, this the true and faithful word. Tell me ye who hear him
groaning, was there ever grief like his? Friend through fear he's causing moaning, who's insulting his distress. Many hands was raised to warn him, none would interpose to save. But the deepest stroke that pierced him was the stroke that justice gave. Ye who think of sin but lightly, nor suppose the evil great, here may view its nature rightly, here is guilt may estimate. Martyr sacrifice appointed, see who bears the awful Lord. 'Tis the word the Lord anointed, Son of Man and Son of God. Here we have a firm foundation, here the refuge of the lost. Christ the rock of our salvation, is the name of which we boast. Lamb of God for sinners wounded, sacrifice to cancel guilt. None shall ever be confronted, who on him their hope have built. The wounded, sacrifice to cancel guilt. None shall ever be confronted, who on him their hope have built. Luar biasa lagu pujian ini, saudara-saudara. Kalau engkau memperhatikan kata demi kata, sangat dalam sekali artinya. Lagu ini diciptakan oleh Thomas Kelly, dan lagu ini diinspirasikan dari Yesaya 53 ayat 4, bahwa Yesus itu adalah keturunan Raja Daud, tapi dia ditolak oleh bangsanya sendiri, ditolak oleh kaumnya sendiri. Tapi justru dengan dia, kematiannya, kebangkitannya, membawa perubahan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Kita dibenarkan dengan kebangkitan Yesus di atas kayu salib. Amin, saudara-saudara. Untuk doa pembukaan, saya minta kepada Pastor Renata untuk berdoa. Silakan. Mari kita dalam doa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang layak kami sembah. Terima kasih buat keselamatan yang Kau berikan. Terima kasih buat segala-galanya yang Kau berikan. Saat ini kami membuka ibadah kami di dalam Bible Independent Church yang berada di Sydney. Kiranya Engkau mau memberkati pelayanan ini dari permulaan, pertengahan, sampai akhirnya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Sebelumnya saya mau menyapa teman-teman yang sudah bergabung di dalam Zoom meeting. Ada putri kami Tesalonika yang ada di Eropa, kemudian ada Pastor Renata Tangkilisan juga ada di Eropa, sudah siang ya ini. Kemudian ada Pastor Marcela Surentu yang ada di Manado, Maranatha. Terima kasih sudah join dengan PIC City. Kemudian ada Ibu Oike Abram dengan si kecil ini, Tea. Halo, Maranatha Tea. Terima kasih sudah bergabung dengan PIC Sydney. Kemudian ada Pak Ferry. Pak Ferry, oh Pak Ferry seperti biasa tidak memperhatikan. Pak Ferry, oh ya, ada. Ya, terima kasih sudah join dengan PIC Sydney. Kemudian ada Ibu Christine yang dari Batam. Maranatha, Ibu Christine, apa kabar? Puji Tuhan. Luar biasa baik. Kemudian
ada Ibu Angelina Dumais yang ada di Kasar, Manado. Maranatha Ibu, selamat bergabung dengan BIC Sydney, pertemuan ibadah kami. Kemudian ada yang sudah lama tidak gabung dengan kami ini, ada Chelsen serta Janet. Puji Tuhan. Maranatha, terima kasih sudah join dengan BIC Sydney. Kemudian dari Tondano, ya. Kemudian ada Timothy serta Chloe yang ada di Manado juga, serta anak kami Prinsi Dumais. Mari kita lanjutkan pertemuan jemaat kita malam hari ini. Kita akan membaca Amsal juga Mazmur. Dan hari ini adalah tanggal 28. Oleh karena itu, kita akan membaca Amsal pasal 28. Dan saya minta kepada Janet ini, boleh membaca Amsal pasal 28. Untuk Mazmur, saya minta kepada Ibu Oike Abram, boleh membaca Mazmur pasal 31. Amsal 28 Amsal 28 kita munculkan di layar monitor ya. Bisa dibacakan. Boleh Ibu Janet membacakan Amsal pasal 28. Sudah lama tidak mendengar suaranya, jadi saya minta dengan hormat untuk membaca Amsal 28. Dibuka dulu. Dibuka dulu mikrofonnya. Silakan. Ribut di sini. Amsal 28. Ya. Mulai dari ayat 1. Orang lari walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Karena pemberontakan negeri banyaklah penguasa-penguasanya. Tetapi karena orang yang berpengertian dan berpengetahuan tetaplah hukum. Orang miskin yang menindas orang-orang yang lemah adalah seperti hujan deras, tetapi tidak memberi makanan. Orang yang mengabaikan hukum memuji orang fasik, tetapi orang yang berpegang pada hukum menentangnya. Orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya, sekalipun ia kaya. Orang yang memelihara hukum adalah anak yang berpengertian, tetapi orang yang bergaul dengan pelahap mempermalukan ayahnya. Orang yang memperbanyak hartanya dengan riba dan banyak uang dan bunga uang, mengumpulkan itu untuk orang-orang yang mempunyai belas kasihan kepada orang-orang lemah. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Siapa menyesatkan orang jujur ke jalan yang jahat, akan jatuh ke dalam lubangnya sendiri. Tetapi orang-orang yang tak bercela akan mewarisi kebahagiaan. Orang kaya menganggap dirinya bijak, tetapi orang miskin yang berpengertian mengenal dia. Jika orang benar menang, banyaklah pujian orang. Tetapi jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Seperti singa yang meraung atau beruang yang menyerbu, demikianlah orang fasik yang memerintah rakyat yang lemah. Seorang pemimpin yang tidak mempunyai pengertian keras penindasannya, tetapi orang yang membenci laba yang tidak halal memperpanjang umurnya. Orang yang menanggung darah orang lain akan lari sampai ke liang kubur, janganlah engkau menahannya. Siapa berlaku tidak bercela akan diselamatkan, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan jatuh ke dalam lubang. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman.
Memandang bulu tidaklah baik, tetapi untuk sekerat roti orang membuang pelanggaran. Orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Siapa menegur orang akan kemudian lebih disayangi daripada orang yang menjilat. Siapa merampasi ayah dan ibunya dan menyangka bahwa itu bukan suatu pelanggaran, ia sendiri adalah kawan si perusak. Orang yang loba menimbulkan pertengkaran, tetapi siapa percaya kepada Tuhan diberi kelimpahan. Siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal, tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri, tetapi jika mereka binasa, bertambahlah jumlah orang benar. Terima kasih Ibu Janet. Untuk Mazmur pasal 31 saya berikan kesempatan kepada Ibu Oika. Silahkan. Mazmur 31, aman dalam tangan Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu, luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku, jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku, Engkau membebaskan aku, ya Tuhan Allah yang setia. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia, tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorai dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku, ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku, kepadamu aku percaya ya Tuhan, aku berkata Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu, selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Tuhan, janganlah membiarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu, biarlah orang-orang fasik mendapat malu dan turun ke dunia orang mati dan bungkap. Biarlah bibir dusta menjadi keluh, yang mencaci maki orang benar dengan kecongkakan dan penghinaan. Alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah Kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajah-Mu, terhadap persekongkolan orang-orang Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantahan lidah. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku,
aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku. Ketika aku berteriak padamu minta tolong, kasihilah Tuhan, hai semua orang-orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Ibu Oike Abram yang sudah membacakan Mazmur. Dan sebelumnya saya mau menyapa dulu Pak Remer serta Ibu Porman Sitorus yang ada di Sukabumi yang baru bergabung. Maranatha Pak Remer. Masih. Kita akan melanjutkan dengan memorizing verses, dan hari ini memorizing kita adalah Ibrani 13 ayat 8. Ada yang ingat? Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Mari kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan dengan pujian Just a Closer Walk with Thee. Dan saya minta kepada putri kami Tesalonika untuk berdoa bagi firman Tuhan. Silakan.
when my feeble life is o'er. Time for me will be no more. Guide me gently, safely, to thy kingdom soul, to thy soul. Just a closer walk with thee. Granted, Jesus is my plea. Daily walking close to thee. Let it be, dear Lord, let it be. Silakan Tessa berdoa. Dear Lord, thank you for this day today. Thank you for everything that you've given us. Thank you for your blessing, for your kindness. Lord, I pray that today we will gain new knowledge and new understandings and teachings through the Bibles, through sound doctrine, and I pray that by the end of the day we will be a better person who will continue to follow underneath your teachings that you've left for us. In the name of Jesus I pray, amen. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin bicara mengenai tanda orang yang telah lahir baru. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang lahir baru itu adalah orang yang telah mati terhadap diri sendiri. Orang itu mempercayai bahwa Kristus telah mati bagi dosanya. Kristus mati tersalib di kayu salib. Dan di kayu salib itu orang yang sama mempercayai bahwa dia dan manusia berdosanya tersalib bersama dengan Kristus. Nah, maksudnya begini. Jadi kalau seseorang mempercayai Kristus mati di kayu salib, berarti dia juga percaya bahwa manusia lamanya itu sudah mati secara rohani. Nah, manusia yang mati itu harusnya dikubur. Betul nggak? Nggak ada orang mati yang tidak dikubur. Jadi orang mati itu dikuburnya bersama dengan Yesus. Caranya memandang begitu. Melihat Yesus mati di kayu salib, saya tersalib di kayu salib, manusia lama saya mati, lalu Yesus dikubur, saya terkubur bersama dengan Yesus. Lalu apa? Yesus bangkit dari antara orang mati, maka kita yang mati secara rohani itu bangkit bersama dengan Kristus. Jadi 3 hal yang menonjol tadi itu apa? Mati bersama Kristus yang pertama, kedua dikubur bersama dengan Kristus, ketiga dibangkitkan bersama dengan Kristus. Ada di mana itu? Galatia 2:19-20. Ini sound doktrinnya. Coba lihat. Galatia 2:19-20. Saya bacakan. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan
dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi orang yang sudah lahir baru itu akan berkata, saya hidup, Kristus hidup di dalam aku. Begitu. Sampai sini jelas ya. Nah, Paulus bilang tadi, walaupun kita hidup di dalam daging, kita harus memandang hidup kita seperti ini. Kita hidup di dalam iman, di dalam Anak Allah. Saya ulangi lagi, kita hidup oleh iman. Saya ulang lagi kata yang tadi ya. Kita hidup oleh iman di dalam Anak Allah. Anak Allah itu mengasihi kita dan menyerahkan hidupnya untuk kita. Begitu. Jadi hidup kita hanyalah hidup karena beriman di dalam Anak Allah. Anak Allah yang mengasihi kita, menyerahkan hidupnya bagi kita. Nah, konsekuensinya bagi orang yang telah lahir baru ada tandanya. Seluruh afeksi hidupnya berubah. Awalnya dia mencintai segala sesuatu yang berbau dunia. Sekarang afeksi hidupnya pada perkara-perkara yang di atas. Ulang lagi. Jadi tanda orang lahir baru, tanda khususnya apa? Awalnya cinta semua hal yang berbau dunia, sekarang hidupnya tertuju pada perkara-perkara yang di atas. Amin, saudara. Itu satu. Kedua, seluruh afeksi hidupnya hanya diatur dan dikendalikan oleh sound doctrine, oleh theopneustosnya Allah. Itulah orang yang lahir baru. Hidupnya dikendalikan oleh perkataan Allah. Firman Allah oleh sound doctrine. Kolose 3 ayat 1 dan 2. Sekali lagi. Kolose 3 ayat 1 dan 2. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada. Duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ayat ini jelas menulis, setiap orang yang sudah dibangkitkan. Tadi kan, saya sudah katakan tadi kan, mati, dikubur, dibangkitkan. Jadi setiap orang yang sudah dibangkitkan bersama Kristus, atau mengalami hidup baru, atau sudah lahir baru, akan selalu mencari perkara yang di atas. Katakan, mencari perkara yang di atas. 1, 2, 3. Mencari perkara yang di atas. Amin. Nah, catat baik-baik ini ya. Nanti sebentar saya akan bawa masuk lebih dalam lagi. Kemudian, setiap orang yang sudah dibangkitkan bersama Kristus, atau sudah mengalami hidup baru, atau sudah lahir baru, akan selalu memikirkan perkara yang di atas. Katakan bersama. Memikirkan perkara yang di atas. Jadi tadi mencari perkara yang di atas, lalu kedua memikirkan perkara yang di atas. Ingat baik-baik, ini tanda orang lahir baru. Jadi maksudnya orang yang lahir baru itu bukan cari-cari perkara, saudara ya. Karena ada perkara-perkara, jadi orang yang lahir baru itu bukan cari-cari perkara. Orang yang lahir baru itu bukan sering berperkara. Orang yang lahir baru itu bukan sering kena perkara. Orang yang lahir baru itu bukan banyak perkara. Orang yang lahir baru itu bukan selalu ada dalam perkara, bukan ya. Bukan bermasalah maksudnya yang saya katakan. Jadi dia mencari perkara yang di atas, dia memikirkan perkara yang di atas. Artinya apa? Orang lahir baru itu konsisten mencari perkara-perkara yang kekal. Dia mencari apa yang berkenan kepada Tuhannya, karena hidupnya yang dihidupi saat ini adalah hidup di dalam Kristus. Amin, saudara. Katakan sekali lagi bersama.
Hidup di dalam Kristus. 1, 2, 3. Hidup di dalam Kristus. Jadi kita itu mencari perkara yang kekal karena ada di dalam Yesus. Colossians 3:1 dalam NIV. Since then, you have been raised with Christ. Set your heart on things above, where Christ is seated at the right hand of God. Makanya tadi saya bilang orang yang lahir baru itu bukan cari-cari perkara. Maksudnya apa? Karena kita percaya sekarang Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, maka yang kita pikirkan adalah Yesus kita yang sekarang ada di surga. Hatinya tertuju pada perkara yang kekal. Fokus hidupnya adalah perkara-perkara rohani. Jadi hidupnya sekarang punya sebuah goal atau tujuan, yaitu perspektif kekekalan. Karena itu kan saya selalu mengoreksi, masa datang kebaktian selalu yang terpikir adalah perkara-perkara duniawi. Ikut Tuhan selalu terpikir pada perkara duniawi. Bagaimana diberkati, bagaimana supaya hidupnya makmur, bagaimana supaya Tuhan jawab doa-doanya. Bukan itu mindset orang percaya. Tapi orang yang lahir baru itu konsisten mencari perkara-perkara yang di atas. Mengapa? Karena di sanalah Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Alkitab mencatat memang Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa saat ini. Ayat-ayatnya bisa dicatat. Lukas 22 ayat 69. Kisah Para Rasul 2 ayat 33. Kalau saudara mau catat, saya tidak akan buka satu-satu. Kisah 5 ayat 31. 1 Petrus 3 ayat 22. Roma 8 ayat 34. Ibrani 1 ayat 3. Ibrani 10 ayat 12. Ibrani 12 ayat 2. Kita memang masih hidup di dunia ini, tetapi hati kita memandang atau tertuju pada Kristus yang saat ini duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Jadi orang yang lahir baru itu hidupnya tertuju pada perkara-perkara rohani. Hidupnya menunjukkan partisipasi aktif bahwa kita adalah manusia baru yang sudah dibangkitkan. Logikanya apa? Kalau kita berkata kita sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, tetapi kita tidak hidup dalam hidup yang dibangkitkan itu, maka ini adalah sebuah kontradiksi. Amin, saudara. Jadi lahir baru itu mempunyai dampak dan akibat. Jadi kalau kita katakan saya sudah bangkit bersama dengan Kristus, tapi sebenarnya kita tidak menghidupi hidup yang sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, maka ini adalah sebuah kontradiksi. Kewajibannya apa tadi Paulus bilang? Bagi orang percaya yang sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, hidupnya itu berubah. Hatinya tertuju pada perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Artinya mencari perkara-perkara di atas itu, memikirkan, bertumbuh sampai mencapai kesempurnaan. Masih ingat ayat yang saya minta kita mengeksegesis dari berapa? Matius 5 ayat 48 kan? Bicara mengenai kesempurnaan itu, bagaimana kita bertumbuh menjadi dewasa. Makanya aneh kalau ada orang yang lahir baru tapi tidak cinta mencari sound doctrine. Ini aneh. Sudah lahir baru tidak mencintai firman Tuhan, aneh.
Yang diurusi perkara-perkara yang remeh-temeh dalam hidup ini. Kita ini mempunyai sebuah perspektif yang besar, yaitu perspektif kekekalan yang Tuhan berikan. Jadi setiap hari kita diharapkan oleh Tuhan hidup di dalam manusia yang sudah dibangkitkan itu. Manusia yang dibangkitkan itu adalah apa? Hatinya tertuju pada perkara yang di atas, pikirannya tertuju kepada perkara yang di atas. Klop pengajaran ini dengan apa yang Yesus katakan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Begitu, saudara. Jadi pas. Orang yang lahir baru itu dituntut standar yang tinggi oleh Tuhan. Memikirkan sound doctrine. Bagaimana kita bisa hidup berdasarkan sound doctrine dan mengaplikasikan sound doctrine. Saya makanya heran kalau orang yang sudah lahir baru, hidupnya itu tetap di situ. Orang yang lahir baru itu adalah orang yang mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Dia memberi hidupnya untuk melayani Tuhan. Waktu itu sudah pernah saya sampaikan di dalam khotbah. 2 Korintus 5 ayat 11. Kita harus meyakinkan orang. Karena kita sudah ditebus Tuhan, kita punya tanggung jawab meyakinkan orang. Apapun yang kita lakukan di bumi ini, pikirkan bahwa saya akan melakukan kekekalan bagi Tuhan. Itu. Ya memang tidak apa-apa kita masih melakukan pekerjaan kita di muka bumi ini. Tapi fokusnya berubah. Sudah shifting dari dunia ini kepada hal yang kekal. Bagaimana caranya kita memikirkan proyek-proyeknya Tuhan. Semua yang kita lakukan dalam hidup ini dalam rangka kita mempersuade orang. Coba lihat 2 Korintus 5 ayat 11. Ada yang mau bacakan? Yang sudah menemukannya 2 Korintus 5 ayat 11. Dari 2 Korintus 5, 10 dan 11. Digabungkan saja. Ini ada ayat yang baik sekali untuk menolong kita mengerti posisi kita sebagai orang percaya. Bilang apa? Ada yang boleh bacakan 2 Korintus 5, 10, 11, bilang apa? Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya di dalam hidupnya ini, baik maupun jahat. Ayat yang 11, kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami juga nyata demikian bagi pertimbangan kamu. Lihat, kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena orang percaya satu kali kelak akan dituntut Tuhan pertanggungjawaban. Dan Tuhan mau kita meyakinkan orang atas dasar rasa takut kita pada Tuhan. Karena kita hidup di dalam tubuh kebangkitan, kerinduan kita adalah meyakinkan orang akan Injil Kristus itu. Kita tidak bisa hanya mendoakan orang. Apapun usaha akan kita lakukan. Maksudnya yang sesuai firman Tuhan. Bukan lakukan usaha-usaha yang bertentangan dengan firman. Tidak. Saya tidak berkata seperti itu. Tapi melakukan sound doctrine untuk membawa orang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kapan terakhir kali kita meyakinkan orang akan Injil Tuhan? Apakah kita mempunyai pikiran tersebut? Saya ingin mendorong kita untuk aktif di dalam peran serta itu. Bukan untuk siapa-siapa, untuk diri kita sendiri. Kita tidak menginjili orang untuk membawa orang bikin banyak gereja, bikin banyak jemaat di gereja. Tidak. Makanya kita sedang membuat proyek-proyek itu, pikirkan bahwa proyek yang kita lakukan dalam rangka kekekalan. Mau cari apa sih? Bukan mau cari nama, tidak. Bukan mau cari uang, tidak.
Bukan mau cari kepopuleran, tidak. Bukan mau mencari kekuasaan, tapi dalam rangka meyakinkan orang bahwa nanti ada sebuah pengadilan Tuhan. Jangan engkau masuk ke situ. Bagi orang yang tidak percaya, itu adalah pengadilan tahta putih yang besar. Bagi orang percaya, itu adalah tahta pengadilan Kristus. Kristus akan tanya kepadamu semua motivasimu, pikiranmu, semua kata-katamu, semua perbuatanmu akan dihakimi oleh Kristus. Apakah engkau sudah meyakinkan orang, berusaha membawa orang kepada Kristus, kepada Injil Kristus? Colossians 3:2 NIV, set your mind on things above, not on the earthly things. Itu kan tadi saya bilang, hati tertuju kepada Tuhan, pikiran juga tertuju kepada Tuhan karena sudah menjadi manusia baru. Manusia baru kok diajak ikut sound doktrin, belajar firman, ya nggak mau. Nggak punya waktu. Nggak bisa berkomitmen. Saya akan tinggalkan orang-orang seperti itu karena saya tahu orang-orang seperti itu tidak cinta Tuhan. Orang-orang yang lahir baru akan mencari firman yang benar itu. Akan mencari Injil yang tidak terkontaminasi itu. Hidupnya berubah. Maka orang lain akan melihat, teman-temanmu akan melihat ada terjadi perubahan yang hebat dalam hidupmu. Dan saya akan terus berdoa, kita akan terus menggali firman Tuhan supaya setiap orang di sini mereka menjadi batu-batu hidup yang Tuhan pergunakan untuk pekerjaan Tuhan. Kita melakukan proyek-proyek itu, percaya saudara, kita sedang melakukan pekerjaan-pekerjaan baik itu bagi Tuhan, bukan untuk kemuliaan nama kita. Tapi semuanya dalam rangka memikirkan dan mencintai Tuhan. Jadi Kolose 3 ayat 1 bicara mengenai hati, Kolose 2 bicara mengenai pikiran. Maka hati dan pikiran itu harus sama, sejalan. Hati pikirkan perkara di atas, pikiran juga pikirkan perkara di atas. Dulu itu ada lagunya. Pernah dengar nggak lagunya begini? Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Tapi orang yang ciptakan lagu ini, jagalah hati, dia rubah teksnya. Jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, silakan mendua hati. Nah, begitu kan? yang menciptakan lagu ini kan begitu kan? Tahu-tahu dia sudah hatinya ke lain orang begitu. Saudara. Jadi ya ini saya mau kasih contoh aja saudara. Kalau mengucapkan itu gampang, tapi firman Tuhan akan mengubah hidup kita. Hati mencari perkara di atas, pikiran mencari perkara di atas. Orang yang sudah lahir baru tentu cinta firman Tuhan, mencintai hidup dalam sound doktrin. Pikirannya selalu dipenuhi dengan sound doktrin dan ingin bertumbuh di dalam sound doktrin. Mengapa? Karena dia tahu dia adalah orang yang hidup di dalam kebangkitan Kristus. Amin. Ingat baik-baik tadi. Mati bersama Kristus, dikubur bersama Kristus, kemudian bangkit bersama Kristus. Hidup itulah yang hidup kita hidupi saat ini. Makanya kan ucapan syukur yang keluar dari mulut kita adalah terima kasih Tuhan. Karena Engkau sudah menyelamatkan hidup saya. Jadi keterikatan akan perkara-perkara duniawi itu sudah hilang. Bukan berarti kita tidak mencintai uang lagi. Tapi pengejaran kita terhadap hal-hal yang duniawi itu sudah berhenti, saudara. Kita tetap bertumbuh sebagai manusia, tapi bukan lagi cinta uang. Begitu. Saya melihat kesian begitu ya. Ada orang-orang yang dulu setia pada Tuhan, akhirnya mundur. Begitu. Karena apa? Karena hidupnya tidak kuat mencintai Tuhan. Dikuasai oleh mencintai hal-hal
yang sementara dalam hidup ini. Kolose bilang tadi kan, set your affection. Kita yang mengatur afeksi hidup kita kemana. Kalau kita terus-menerus mengisi hidup kita dengan hal-hal yang dari dunia ini, maka perspektif dunia ini akan menguasai kita. Tertuju pada perkara-perkara yang di atas, bukan perkara yang di bawah. Bukan perkara-perkara fana, tapi perkara-perkara yang mulia. Sekali lagi saya mau ulangi. Bukan cari-cari perkara, bukan sering berperkara, bukan sering kena perkara, bukan banyak perkara, bukan selalu ada dalam perkara. Bukan ya, orang Kristen tidak seperti itu, orang yang lahir baru. Tapi orang lahir baru, hatinya tertuju kepada hal yang di atas, pikirannya tertuju kepada perkara di atas. Mengapa? Karena dia menghidupi hidup yang dibangkitkan bersama dengan Kristus. Amin, saudara? Amin. Tuhan memberkati kita. Saya serahkan kembali lagi. Terima kasih untuk Pak Pendeta Wanda yang sudah memberitakan sound doktrin yang begitu luar biasa, tanda dari orang lahir baru. Kita sudah mati, kita sudah dikuburkan, dan kita sudah bangkit bersama dengan Tuhan Yesus. Dan kita akan mencari perkara-perkara, kita akan memikirkan perkara-perkara yang di atas. Kita akan lanjutkan dengan doa syafaat. Kita mendengar tentang berita di Makassar, ya saudara-saudara, membuat kita sedih tentang peledakan bom di gereja katedral. Untuk itu kita akan berdoa, juga berdoa untuk bangsa Indonesia. Saya mau minta kepada Pastor Marcella Sorrento untuk berdoa bagi peristiwa peledakan di gereja katedral di Makassar, juga untuk bangsa Indonesia. Silakan Ibu Marcella. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih banyak buat anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih banyak buat hari ini kami bisa berbakti bersama-sama. Terima kasih banyak buat kebenaran firman-Mu yang senantiasa memberikan kami semangat untuk kami Tuhan bisa mencari perkara yang di atas, yaitu berpikir tentang Engkau lebih lagi dan lebih lagi. Tuhan, saat ini kami Tuhan mau berdoa untuk Tuhan peristiwa peledakan bom yang terjadi di Makassar, di gereja katedral. Kami minta Tuhan, biarlah Tuhan senantiasa menolong Tuhan setiap jemaat yang ada Tuhan di gereja katedral yang mungkin kena bom Tuhan. Tuhan tolong supaya mereka bisa diberikan kekuatan, kesembuhan, diberikan pemulihan, sehingga jemaat yang ada Tuhan bisa tetap sehat dan kuat. Kami juga mau berdoa Tuhan biar senantiasa orang-orang yang ada di khususnya di daerah Makassar Tuhan, di daerah yang terjadi peledakan bom, biar senantiasa Tuhan melindungi, menjaga dan memelihara. Kami Tuhan tidak tahu Tuhan apa motivasinya, yang kami tahu Tuhan sungguh-sungguh bom bunuh diri adalah hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa siapapun Tuhan pelaku ataupun Tuhan otak daripada peledakan bom ini, kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada pemerintah kami supaya bisa bergerak cepat, khususnya mungkin Densus 88, supaya Tuhan entah aksi ini aksi teroris atau bukan, tapi kami tahu Tuhan hal ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa berikan hikmat kepada pemerintah untuk bisa cepat Tuhan sigap menangkap Tuhan pelaku otak bom bunuh diri ini Tuhan. Dan kami berdoa minta perlindungan Tuhan buat jemaat Tuhan yang ada di sana, bahkan semua Tuhan anak-anak Tuhan yang ada dimanapun berada, kami minta perlindungan Tuhan. Kami minta juga Tuhan biar Tuhan bangsa kami tetap di dalam perlindungan Tuhan. Biarlah Tuhan pemerintah kami Tuhan punya hati yang bijaksana, yang benar-benar Tuhan
kebijaksanaan itu datangnya dari Tuhan semata-mata, supaya langkah dan keputusan yang mereka ambil adalah tepat. Kami berdoa berikan hikmat buat Pak Jokowi, bahkan Tuhan wakil, bahkan para menteri dan semua pemimpin-pemimpin yang ada di daerah-daerah. Kami minta biar hikmat yang dari Tuhan itu mengalir, supaya Tuhan bangsa kami menjadi bangsa yang benar-benar memiliki hati yang baik, khususnya para masyarakat yang ada, biar kami Tuhan punya hati yang baik, hati yang bijaksana, supaya Tuhan tidak terpengaruh dengan setiap provokasi ataupun Tuhan apa saja Tuhan yang ada di balik kena bom. Kami minta juga Tuhan perlindungan buat anak-anak Tuhan dimanapun berada, khususnya di Makassar sana, bahkan setiap gereja Tuhan yang ada di Indonesia. Kami minta biar Tuhan melindungi. Kami rindu Tuhan bangsa kami menjadi bangsa yang senantiasa tunduk dan takut akan Tuhan. Kami berdoa buat bangsa kami, biarlah pemerintahan bangsa kami senantiasa berhikmat, datangnya dari Tuhan semata-mata. Kami serahkan bangsa kami, pemerintah kami, bahkan yang terjadi tadi Tuhan di Makassar, kami serahkan hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya akan ada jalan keluar, karena saat ini banyak orang berdoa untuk hal ini. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu, kemuliaan hanya bagi Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sapa dan kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa secara khusus Tuhan untuk BIC Sydney Tuhan. Biarlah gereja kami menjadi pelopor, menjadi pelopor untuk menegakkan doktrin, di mana firman Tuhan adalah satu-satunya, firman Tuhan adalah otoritas tertinggi untuk memberitakan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memakai kami Tuhan, kiranya Engkau memakai Pendeta Wanda Dumais Tuhan untuk terus menggali kebenaran demi kebenaran, sehingga melalui eksegesis yang dilakukan oleh Pendeta Wanda Dumais, kami juga bisa mengerti kebenaran apa, sound doktrin apa yang akan Engkau sampaikan melalui beliau Tuhan. Kiranya Engkau memberikan ide-ide yang cemerlang, kiranya Engkau memberikan knowledge, wisdom, understanding kepada Pendeta Wanda Dumais untuk terus bersemangat, untuk terus bergiat di dalam memberitakan sound doctrine, memberitakan pengajaran yang sehat itu Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kesehatan, kiranya Engkau memberikan kekuatan, apapun yang kami lakukan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Saya juga berdoa secara khusus Tuhan untuk ETS Elios Theological School Tuhan, di mana sekolah kami menyediakan gratis untuk orang-orang yang mau berkomitmen belajar tentang apa itu sound doctrine Tuhan. Kiranya Kau juga memakai sekolah Elios Theological School Tuhan untuk menjangkau orang-orang yang mau belajar apa itu sound doctrine. Biarlah melalui sekolah ini Tuhan kami bisa memuridkan orang sebelum orang itu memuridkan orang lain. Be disciple to make disciple Tuhan. Kiranya video-video ataupun tulisan-tulisan yang sudah disebarkan, biarlah itu memberkati orang-orang sehingga orang-orang ada hati untuk mencari kebenaran, karena kebenaran yang saat ini yang di gereja saat ini adalah kebenaran yang tidak bersumber kepada Theopneustos itu Tuhan. Pakai kami Tuhan untuk terus berdiri tegak di atas kebenaran-Mu. Biarlah kami juga terus menjangkau orang-orang, memberitakan terus tentang sound doctrine Tuhan. Kiranya Engkau memberkati murid-murid yang sudah berkomitmen, biarlah Engkau memakai orang-orang ini untuk memberitakan sound doctrine baik di Indonesia maupun di segala bangsa Tuhan. Bapa, saya juga berdoa secara khusus Tuhan untuk Ibu Christine yang ada di Batam. Kiranya Engkau juga Tuhan, Engkau mengerti kesetiaan dari Ibu Christine untuk belajar di Elios Theological School. Kiranya Engkau memperlengkapi terus kepada Ibu Christine Tuhan, sehingga talenta ataupun apapun yang ada di dalam dirinya
dia pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kerinduan dia ingin mempunyai pelayanan yang menjangkau ibu-ibu Tuhan. Biarlah Engkau membuka jalan, Engkau membuka kesempatan sehingga pelayanan ini bisa terlaksana. Engkau membuat berhasil, kiranya Engkau memberkati segala sarana dan prasarana yang harus kami butuhkan untuk pelayanan ibu-ibu ini di Batam. Biar Bu Christine yang akan menjadi pemimpin di sana Tuhan. Saya memberkati Ibu Christine, kiranya Kau memberikan kekuatan, kesehatan, kiranya Kau juga memberikan kesempatan kepada Ibu Christine untuk terus bertumbuh, pengenalan akan Tuhan hari demi hari semakin tajam. Saya juga berdoa secara khusus Tuhan untuk Pastor Renata. Kiranya Engkau juga memakai ibu ini Tuhan. Kiranya Engkau memakai ibu ini untuk menjadi alat-Mu yang mumpuni untuk menjangkau jiwa-jiwa khususnya di Belanda serta Eropa pada umumnya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kesehatan terus kepada Ibu Renata Tuhan untuk dia bergiat, untuk dia selalu tertuju kepada Allah. Biarlah melalui PICN yang ada di Belanda Tuhan, Engkau memakai ibu ini Tuhan untuk memberitakan sound doctrine. Karena kerinduan beliau adalah sound doctrine juga bergema, sound doctrine juga diberitakan di Belanda pada khususnya Tuhan. Engkau memakai ibu ini terus dan terus, Kau memberikan hikmat kepada beliau untuk senantiasa bisa mengeksekusi firman Tuhan dengan teliti. Terima kasih kesetiaan beliau. Beliau mengikuti pelajaran demi pelajaran di ITS di sekolah Elias Theological School Tuhan. Kiranya Engkau memberkati pelayanan besok jam 8 besok pagi waktu Sydney serta malam jam 8 malam di Amstelveen Tuhan. Biarlah melalui gereja ini Tuhan orang-orang juga bisa mengetahui, orang-orang bisa diberikan penginjilan Tuhan, sehingga Injil yang benar, Injil yang sepenuh itu bisa diberitakan Tuhan. Saya juga berdoa secara khusus Tuhan untuk Ibu Pastor Marcella Surentu Tuhan. Kiranya Engkau juga memakai ibu ini Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa di Manado pada khususnya. Biarlah melalui pelajaran demi pelajaran yang dia ikuti di ITS, dia juga bisa mengeksekusi segala firman Tuhan yang dia baca dengan baik, dengan tepat, dengan benar. Engkau memakai ibu ini Tuhan untuk menjangkau orang-orang, mengenalkan sound doctrine. Terima kasih melalui Ibu Marcella, orang-orang banyak datang kepada sound doctrine, bukan kepada kami Tuhan. Biarlah melalui pelayanan Ibu Marcella yang ada di Tuesday Prayer Meeting, Engkau terus senantiasa memakai ibu ini untuk menjadi alat-Mu yang tajam. Memberkati anak-anak mereka yaitu Timothy serta Chloe. Kiranya Engkau juga memberikan kepintaran, memberikan keberhasilan, memberikan masa depan yang cerah untuk anak-anak ini Tuhan. Memberkati pendidikannya, baik Timothy yang ada di sedang kuliah maupun Chloe yang sedang di high school Tuhan. Saya juga berdoa secara khusus Tuhan untuk Ibu Oike Abraham. Tuhan, kami sudah bermufakat dengan Ibu Oike untuk membuka PIC Kit, yang mana kerinduan kami ini merupakan tonggak dari pelayanan Ibu Oike Abraham di Balikpapan. Kiranya Engkau memberkati segala sarana dan prasarana yang akan kami butuhkan, di mana pada hari Sabtu ini kami akan launching perdana BICK Tuhan. Kiranya Engkau memakai pelayanan ini Tuhan untuk menjangkau anak-anak, sehingga anak-anak bisa mengerti apa itu sound doctrine. Anak-anak sedari kecil kami mau memperkenalkan Tuhan Yesus kepada anak-anak, memperkenalkan pengajaran yang benar itu kepada anak-anak sebagai modal, sebagai sarana untuk mereka menjalani kehidupan mereka. Kiranya Kau memberkati Ibu Oike beserta putri-putrinya, yaitu
Marsha serta Aletea Tuhan. Saya berdoa secara khusus Tuhan untuk Marsha, biarlah Engkau memberikan penghiburan, biarlah Engkau memberikan kesehatan apapun yang ada di dalam hidupnya, biarlah dia senantiasa berharap, biarlah dia senantiasa melihat Tuhan di dalam kehidupannya. Kiranya Engkau memakai Ibu Aika Abraham untuk sebagai ibu yang baik bagi anak-anaknya, biarlah Engkau mencukupi semua kebutuhan, semua keperluan di dalam kehidupan dia Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kesehatan, kekuatan kepada keluarga ini. Saya juga berdoa secara khusus Tuhan untuk anak kami, Tesalonika Dumais Tuhan. Kiranya Engkau juga memberikan kedewasaan kepada anak kami, kedewasaan dalam berpikir maupun kedewasaan di dalam pengenalan akan Engkau. Biarlah melalui anak kami Tuhan, Engkau juga memberkati apapun yang dia kerjakan. Biarlah dia juga bisa membagi waktu antara pekerjaan dengan studinya Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati kesehatan, melindungi dia karena dia jauh dari kami Tuhan. Biarlah anak kami Engkau memberikan perlindungan secara khusus, khususnya dari COVID-19 ini Tuhan. Saya berdoa biarlah Engkau juga memberikan kesempatan kepada anak kami untuk terus mengandalkan Engkau di dalam segala apapun di dalam kehidupannya. Biarlah dia senantiasa menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi. Saya juga berdoa secara khusus Tuhan untuk Ibu Angelina Dumais serta Ibu Ruth Pangkerego Tuhan. Kiranya Engkau juga memakai Ibu Angelina Dumais untuk Engkau jadikan sebagai alatmu yang tajam untuk menjangkau jiwa-jiwa. Terima kasih kalau kami mendengar berita-berita yang baru dari Ibu Angelina Dumais bahwa beberapa orang sudah diselamatkan karena pelayanan beliau Tuhan. Pakai terus beliau Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Pakai terus dia Tuhan untuk menjangkau orang-orang yang belum mengenal akan sound doctrine, untuk keluarganya, untuk teman-temannya, untuk komunitasnya Tuhan. Kiranya Kau memberikan kesehatan, kekuatan, memberkati pekerjaan juga, memberkati untuk Ibu Ruth Pangkerego Tuhan. Terima kasih di masa tuanya beliau masih berkenan untuk mencari pengajaran yang benar, untuk mencari pengajaran yang alkitabiah. Kiranya Kau memberikan kesehatan terus kepada Ibu Ruth Pangkerego, biarlah ikatkan hubungan yang erat di dalam keluarga ini Tuhan, karena keluarga ini adalah keluarga yang takut akan Tuhan. Bapak, saya juga berdoa secara khusus Tuhan untuk Janet Masengi serta Chelsen Tuhan. Kiranya Engkau juga memakai keluarga muda ini. Sudah lama mereka tidak bergabung dengan kami, tapi kami percaya Engkau yang akan menjamah hati mereka untuk setia kepada sound doctrine Tuhan. Janet merupakan murid pertama dari Pak Pendeta Wanda Dumais, dan saya juga berkeinginan dia tidak diam, dia tidak berhenti untuk terus belajar tentang sound doctrine, karena banyak ketinggalan yang dari pelajaran-pelajaran yang sudah ketinggalan karena sudah lama dia tidak bergabung Tuhan. Tapi saya berdoa secara khusus, kiranya Engkau memakai keluarga muda ini untuk memberitakan sound doctrine di daerah Tondano, memakai keluarga ini untuk tetap berdiri teguh, berdiri tegak di dalam Theopneustos, di dalam pengajaran yang benar itu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati keluarga ini untuk anaknya, yaitu Maika, biarlah Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, memberkati pekerjaan apapun yang dilakukan oleh keluarga muda ini. Saya juga berdoa secara khusus Tuhan untuk Pak Ferry Gunawan. Engkau memberikan keseriusan, Engkau memberikan kesempatan kepada Pak Ferry untuk mengenal sound doctrine ini dengan baik Tuhan. Berikan dia hati yang benar-benar mencari Tuhan, bukan mencari hal-hal yang lain, bukan mencari hal-hal yang fana Tuhan. Tapi kiranya Engkau memakai Pak Ferry dengan dia ikut bergabung dengan ITS, biarlah pelajaran demi pelajaran dia serap sehingga dia bisa mengaplikasikan sound doctrine itu di dalam hidupnya, juga mengaplikasikan sound doctrine itu
di dalam kehidupan keluarganya. Kiranya Engkau memberkati keluarga ini, biarlah takut akan Tuhan juga berada di dalam keluarga ini. Saya juga berdoa secara khusus untuk Pak Remer serta Ibu Porman Sitorus. Kiranya Engkau juga terus memberikan kesetiaan kepada Pak Remer, di mana beliau juga setia di dalam kebaktian-kebaktian baik BIC, BICN, MPIC, serta ETS Tuhan. Kiranya Engkau melihat kesetiaan beliau. Biarlah dia juga menjadi alatmu yang tajam untuk memberitakan sound doktrin di Sukabumi pada umumnya, di Bandung, serta di Jawa Barat pada umumnya Tuhan. Biarlah Engkau memakai keluarga ini, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Apapun pekerjaan, apapun doa-doa yang mereka naikkan, biarlah Tuhan mengabulkan segala doanya Tuhan. Saya juga berdoa secara khusus Tuhan untuk anak kami Prinsi Dumais. Kiranya Engkau juga memberikan kesempatan anak kami untuk menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang senantiasa dengar dengan orang tuanya, anak yang berjiwa tegas, anak yang berjiwa pemberani, anak yang tidak mudah menyerah di dalam setiap masalah di dalam kehidupannya. Kiranya Engkau memberikan masa depan yang cerah untuk anak kami Prinsi. Biarlah Engkau juga memakai anak kami dari kecil, kami senantiasa mengajarkan Theopneustos itu Tuhan. Biarlah melalui pengajaran-pengajaran yang sudah diperoleh, dia juga menjadi alatmu yang tajam untuk hormat dan kemuliaan bagi namamu. Saya juga berdoa secara khusus Tuhan untuk Ibu Linda serta Pak Ulpa Tandibulo. Kiranya Engkau juga memakai keluarga ini Tuhan untuk menjadi alatmu yang tajam untuk memberitakan sound doktrin di Jayapura Tuhan. Saya berdoa secara khusus, pakai keluarga ini Tuhan. Kerinduan kami Pak Ulpa akan menjadi tonggak untuk memberitakan sound doktrin bagi pemuda-pemuda. Saya berdoa secara khusus Tuhan, terima kasih untuk apapun yang sudah mereka lakukan, mereka sudah mengerti apa itu sound doktrin. Tapi kami juga tidak mau cuma mengerti, tapi berkomitmen secara serius untuk terus mengikuti segala pelajaran, untuk mengikuti semua kebaktian yang ada di BIC Sydney Tuhan. Kiranya Engkau memakai keluarga ini untuk memberitakan sound doktrin bukan hanya di Jayapura tapi juga di Indonesia pada umumnya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kesehatan, kekuatan kepada keluarga ini. Kiranya Engkau memberkati anak-anak mereka Tuhan. Saya juga berdoa secara khusus untuk pelayanan di MBIC yang mana malam hari ini Pastor Michael akan memberitakan firman-Mu. Kiranya firman yang sudah dieksegesis oleh Pastor Michael bisa didelivery dengan baik, didelivery dengan tepat, sehingga message apa yang disampaikan bisa tetap tepat sasaran untuk orang-orang yang mendengarnya Tuhan. Kiranya Engkau memakai keluarga Ekel, Pastor Michael Ekel serta Ibu Dika serta Pastor Eric Ekel serta Ibu Vita Tuhan. Kiranya Engkau memakai keluarga ini untuk menjadi tonggak sound doktrin di Minnesota. Saya juga berdoa secara khusus malam besok pagi untuk BICN juga ada. Kiranya Engkau juga membangkitkan orang-orang untuk mengenal akan sound doktrin Tuhan melalui pelayanan Pastor Renata di BICN Tuhan. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. 1 menit aja untuk pengumuman. Minggu ini kita akan meniadakan dulu kelas-kelas ya. Jadi libur kelas-kelas. Kemudian tapi hari Selasa kita tetap ada doa ya. Hari Selasa kita tetap ada doa. Lalu hari Rabu kita ada kebaktian Rabu Agung. Kita akan melakukan perjamuan Tuhan. Jadi dua kebaktian itu Selasa dan Rabu ya. Selasa itu acting Pastor Marcella akan mengajar di kebaktian doa, lalu kemudian hari Rabu Agung kita akan memperingati kematian Kristus. Ya, karena kita percaya Tuhan mati hari Rabu kan sesudah Sabat Hagadol. Jadi kita akan siapkan perjamuan Tuhan untuk itu.
Lalu kelas-kelas yang lain tidak ada ya dalam sepanjang minggu ini. Hari Sabtu ada BIC Kids yang akan dimulai oleh Kak Oike Abraham. Ini launching perdana dari BIC Kids. Kita berdoa ya. Kita akan doakan dan support. Jadi yang punya anak-anak, silahkan Pak. Mari boleh ikut. Soso boleh bergabung. Boleh join. Nanti koordinasi dengan Kak Oike, bagaimana caranya, apa mau isi acara apa, itu akan diatur semuanya. Pokoknya acaranya menarik dan khusus untuk anak-anak memang ini. Kita akan menjangkau siapapun. Nanti saya update jam-jamnya. Jadi sementara adalah jam 4 waktu Indonesia bagian Barat. Jam 5 WITA, jam 6 untuk WIT. Nah, itu pengumuman. Dan kemudian saya kira kebaktian-kebaktian yang lain. Sebentar malam masih ada kebaktian sedikit lagi ini. Kalau waktu kami jam 11, jadi kurang lebih 44 menit lagi di Minnesota. Lalu besok pagi, jangan lupa waktu sudah berubah. Ya, sudah di light saving. Bukan saya yang merubah waktu, tapi karena Eropa berubah waktu, makanya kita tambah 1 jam, begitu ya. Karena mereka maju. Masuk ke summer, mereka maju, jadi forward 1 hour. Jadi di Indonesia berarti maju. Begitu juga di Sydney dan di Amerika serta Kanada juga maju. Jamnya sudah saya update yang baru karena saya baru tahu mereka berganti waktu. Minggu depan nanti akan Australia akan berubah tapi mundur kami ya. Jadi kami jadi jam 7. Mohon melihat teman-teman nanti besok pagi kebaktian-kebaktian yang ada, dan seperti biasa nanti hari Kamis tetap ada untuk, atau Rabu di Nederland ya, maksudnya kebaktian BICN tetap jalan. Cuma sekolah kita liburkan dulu itu semua sekolah, jadi kesempatan bikin PR yang maksudnya seperti itu. Baik, terima kasih. Kami tetap undang semuanya bergabung bersama Pak Ulpa, Ibu Linda, Pak Remer, Ibu Forman, kemudian kakak kami Ibu Lina, ayo gabung, Chelsen dan Janet, mari bergabung bersama. Nanti lama-lama bisa bukan hanya menjadi murid, tapi akan memuridkan orang lain. Baik, terima kasih banyak untuk semua kebersamaan kita. Kita akan berpisah dari tempat ini. Jumpa lagi di kesempatan yang sama. Kita katakan bersama-sama salam gereja perjanjian baru. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessing. Bye. Thank you semuanya. Thank you, Pastor.